Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan berbicara tentang pengasuhan dan disiplin positif. Karena pengasuhan dan disiplin positif tanpa kekerasan itu akan berdampak sangat baik pada tumbuh kembang anak. Anak menjadi bertumbuh kembang secara optimal, hal-hal positif pada diri anak itu akan berkembang. Nah, seperti apa? Ya, uraiannya itu terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nah, yang dimaksud dengan pengasuhan positif adalah pengasuhan yang memang memahami tumbuh kembang anak dan lebih mendorong anak-anak mengembangkan hal-hal positif pada dirinya. Dan ini tentu tanpa kekerasan. Nah, ini sejalan tentu dengan disiplin positif. Karena disiplin positif itu sebenarnya mengajarkan ketika anak-anak itu salah atau melakukan kesalahan, dia itu akan belajar dari kesalahan itu. Nah, di situ yang dimaksud dengan mengajarkan anak untuk paham terhadap kesalahannya itu tidak dengan dipukul, tapi dipahamkan. Kemudian anak-anak ini tanpa kekerasan, lalu dia juga artinya tidak ada hukuman-hukuman fisik. Nah, tapi anak tuh bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulang. Nah, seperti apa nih apa pengasuhan positif maupun disiplin positif? Nah, kita akan ngelihat satu. Ketika anak melakukan kesalahan atau berperilaku tidak tepat, mari kita lihat sudut pandang anak. Jadi pertama, ketika ini kan kita harusnya mikirnya gini ya, kita ini orang dewasa. Kita kan pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak kan nggak pernah jadi kita. Anak-anak nggak pernah jadi guru, nggak pernah jadi orang tua, nggak pernah jadi orang dewasa. Jadi anak nggak tahu rasanya jadi orang dewasa, tapi kita kan paham rasanya menjadi anak. Nah, disinilah ketika anak melakukan kesalahan, seharusnya kita melihat dari sudut pandang dia. Jadi, kalaupun kita memberi sanksi, sanksi itu harus relate dengan kesalahan anak. Ya, misalnya gini, di sekolahan anak-anak ribut gitu ya. Terus kita menghukum anak-anak yang berisik itu dengan cara berdiri misalnya di depan kelas dengan mengangkat satu kaki. Kan nggak ada hubungannya. Nah, lalu yang kedua adalah orang tua tuh seringkali kalau anaknya salah, yang pertama adalah nasihat. Jadi habis anak melakukan kesalahan langsung dinasehatin. Padahal anaknya belum menyadari itu kesalahannya tapi sudah dinasehati. Akhirnya nasihat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, jadi seperti apa kita melakukan pengasuhan positif? Yang pertama tentu mempertimbangkan tumbuh kembang anak. Mari kita pelajari apakah perilaku anak itu terjadi seperti itu karena memang tumbuh kembangnya atau faktor perkembangan psikologinya, hormonnya. Misalnya gini, anak dari SD terus tiba-tiba pas SMP kok dia kayak ngelawan ya, kok dia kemudian mulai suka dengan lawan jenis. Loh, itu hormonnya kan, hormonnya si anak. Jadi saat itu anak mulai peduli sama penampilan dan mulai menyukai lawan jenis. Nah, kalau kemudian kita melarang karena takut anak-anak melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh, ya yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak. Lalu yang kedua, ketika anak ya, misalnya nih, anak melakukan kesalahan gitu ya, umpamanya kalau di rumah gitu ya, umpamanya dia mencoret-coret tembok gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh kita kan sebenarnya kan ini tembok nggak boleh dicoret. Kalau nyoret harus di kertas dan mama kita menyediakan kertasnya, menyediakan juga spidolnya, tapi tidak di tembok. Nah, kenapa itu? Ya harus diajak ngomong. Kenapa kamu melakukannya di tembok? Kenapa tidak di kertas? Nah, jadi hal ini diinikan dulu. Lalu anak diberi sanksi yaitu membersihkan tembok itu. Nah, tinggal tanya sama dia, gimana cara kamu bersihin, perlu bantuan atau tidak, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, anak diberi hukumannya itu sesuai dengan kesalahan dia dulu kan, relate. Nah, setelah dia membersihkan, kan dia tahu tuh susahnya ngebersihin dan lain-lain. Nah, baru dia di situ sadar. Ya, anak memiliki kesadaran kenapa nggak boleh ngelakuin itu. Karena begitu tembok itu kotor nggak enak dilihat, yang kedua membersihkannya sulit. Nah, dengan begitu kan anak berarti sudah sadar kesalahan. Nah, di situ boleh tuh kita menasihati gitu. Nah, itu kira-kira kalau kita melihat. Yang kedua adalah mungkin ada faktor lain. Misalnya gini, dulu ayah ibunya bersama, walau saya tidak mengatakan ya bahwa perceraian itu mengakibatkan anak-anak kemudian
tumbuh kembang terganggu. Banyak juga orang tua tunggal itu bisa membesarkan anak dengan baik. Kan komunikasi, didialogin. Karena ini yang disebut dengan anak-anak belum paham. Jadi ada faktor di luar dirinya dia nggak paham. Misalnya gini, dia mendengar bapak ibunya bertengkar sampai keluar kata cerai. Yang dia bayangkan kan gini, nanti aku ikut siapa? Ikut papa atau ikut mama? Nanti kalau ikut papa atau mama gimana ya? Nanti kalau aku ternyata punya ayah tiri, ibu tiri gimana ya? Kan itu mungkin hal-hal yang menakutkan bagi dia. Nah, ini kan belum dia pahami. Nah, berarti di sini kita ajak dialog untuk didalami apa yang kamu khawatirkan. Jadi bukan dimarahi atau bukan dijauhi, tapi bagaimana anak-anak ini didengar. Jadi dia bisa mengungkapkan perasaannya, apa yang dia khawatirkan dan apa yang dia takutkan. Nah, pendekatannya harusnya seperti itu karena kan dia belum tahu nih dampak-dampak dari sebuah perceraian ini bayangannya diburuk semua, apakah kayak gitu. Nah, apa yang dia takutkan itu perlu kita gali, kita dengerin, lalu kita pahamkan bahwa nggak seperti yang dia bayangkan, gitu ya. Jadi kalau kita berpisah, tapi tetap papa mamahnya tetap membesarkan dia bersama ya, misalnya soal pembagian pertemuan, soal lain, itu kan bisa dibicarakan. Jadi misalnya hal yang kayak gitu. Jadi jangan main marahin, menekan, atau membujuk untuk tidak berpihak pada salah satu. Jangan, karena bagaimanapun tidak ada bekas anak kan, ayah bundanya tetap ayah bundanya si anak-anak ini ya. Berikutnya lagi, bisa saja karena dia butuh pengakuan nih, jadi dia bertindak sesuatu yang tidak tepat atau tidak sesuai yang kita inginkan karena dia mungkin cari perhatian ya, karena selama ini papa mamanya mungkin tidak memperhatikan dia atau kurang perhatian sehingga kenakalan dia untuk memancing orang tuanya, atau kadang-kadang dia playing victim pada dia penyebabnya, tapi seolah-olah dia adalah, itu biasa terjadi di sekolah, terus di rumah dia seolah-olah adalah korban, lalu dia nanti ngomong yang itu sehingga orang tuanya merasa kasihan, terus benar-benar merasa bersalah, lalu ribut di sekolah ya, menuntut biasa sekolah gini-gini karena lebih mendengarkan anak, padahal anaknya ngerasa tiap aku punya masalah, itu orang tuaku jadi memperhatikan aku. Itu bisa saja begitu loh. Lalu bisa juga ya faktor pengakuan. Jadi dia butuh pengakuan dirinya karena memang tadi untuk diakui kemampuannya, siapa dirinya, dia butuh gitu itu. Nah, bisa juga ya hal-hal lain karena dia sakit secara jiwa atau luka batin. Karena mungkin dibesarkan dengan kekerasan, salah dimaki, dicaci. Nah, dia ketika berada di sekolah, dia ketemu teman-teman sebaya, nah di situ dia akan cari orang yang lebih lemah dari dirinya. Nah di sekolah-sekolah inklusif misalnya sasarannya selalu anak ABK. Nah di sini dia ngebully atau melakukan tindakan lain, pokoknya itu bentuk luapan luka batinnya dia. Jadi di rumah dia nggak bisa ungkapin, dia lakukan di sekolah. Nah kalau anak-anak ini melakukan ini bagaimana? Bukan anaknya kemudian dihukum berulang-ulang, bahkan dikeluarkan, tapi harusnya luka batinnya yang disembuhkan gitu. Jadi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu harus sama pentingnya. Tapi kerap kali orang tua tidak begitu. Jadi saya sarankan, apalagi di era digital ini susah loh betul-betul membesarkan anak. Jadi dengan demikian maka satu ya, anak kita harus dekat dengan anak-anak kita. Ya, seringlah memeluknya, sentuhan tangan dengan apa ini, kulit dengan kulit, sering-sering memeluknya, ngelus-ngelus kepalanya, berbicara dengan mereka ya. Antara anak laki-laki dengan perempuan pun beda pendekatan. Yang berikutnya lagi ya, setelah yang dekat, maka kita tuh media sosial anak-anak kita ya harus kita pantau. Emang ini akan ada pembatasan ya, media sosial itu di bawah 16 tahun nggak boleh. Tapi anak umur 16, 17, 18 juga masih anak kan. Nah itu juga perlu dipantau. Nah orang tua juga nggak boleh gaptek nih, harus tahu. Yang ketiga adalah anak-anak yang galau, kesepian, suka ngungkapin sesuatu di media sosial, ditangkap predator anak. Yang terjadi apa? Dia didekati ya dengan pendekatan-pendekatan yang palsu, dimanipulasi, lalu mereka menjadi korban kejahatan seksual secara daring. Itu juga banyak. Jadi ini hati-hati ya, anak-anak kita akhirnya mengirim foto, video tidak senonoh, lalu berikutnya diancam untuk disebarkan dan akhirnya malah terus menjadi korban pemerasan dan kekerasan seksual, eksploitasi seksual. Nah, ini yang juga harus kita cegah. Jadi dekat dengan anak itu menjadi penting. Yang terakhir adalah kenali bakatnya anak kita, kenali kemampuan anak kita. Tuhan tuh adil. Semuanya itu anak-anak yang dilahirkan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Fokuslah pada kelebihan anak-anak kita. Gali kelebihan itu, pelajari. Lalu setelah dapat, kembangkan. Anak-anak yang merasa terpenuhi nih ya, hobinya misal kalau dia jago senang renang,
masukin klub renang, senang bulu tangkis atau basket, masukin klub. Bukan soal menang kalah, tapi dia akan bersatu dengan orang-orang atau bertemu dengan orang-orang yang satu hobi dengan dia. Itu membuat dia semangat. Nah, akan terus punya prestasi, itu membanggakan dan itu akan membuat dia ceria, bahagia. Jadi sehat mental, tumbuh kembang juga akan baik. Lalu kalau dia jago nyanyi, jago nari, jago musik, coba masukkan gitu ke lesnya. Dia perdalam ya agar dia bisa mengembangkan potensinya. Kalau dia jago akademik, oke, fasilitasi buku apa, komputer apa dan lain-lain, silahkan difasilitasi ya. Dengan demikian, maka dia akan tumbuh kembang dengan baik. Dia punya konsep diri yang positif dan ajarkan anak kita 5 tahun ke depan kamu pengen apa gitu ya, misalnya mulai SMP nih 5 tahunnya akan datang seperti apa dan lain-lain. Dan satu lagi, anak kita kalau TK itu pasti apa kata mama papa, itu kan gampang bisa kita hadir di situ, ngelolanya bisa. Tapi begitu masuk SD kan apa kata guruku katanya, semua gurunya tuh baru didengerin. Tapi begitu SMP dan SMA kan apa kata temanku. Nah, di sini masa yang paling sulit. Jadi kalau kita makin melakukan pendekatan orang dewasa tapi tidak paham anak-anak, maka di situ kita jadi makin berseteru dengan anak-anak kita. Tapi rangkullah mereka, rangkul teman-temannya. Jadi kalau punya masalah komunikasi dengan anak kita, bisa pinjam mulut temennya untuk ngasih tahu. Biasanya lebih didengar. Kata-katanya mungkin hampir sama dengan kita, tapi dia lebih didengerin daripada kita ngomong ya, karena memang masanya ya. Jadi mendekati anak-anak itu gampang. Otak mereka itu yang matang utama itu adalah perasaan, emosi. Jadi dekatkan mereka itu secara emosi. Mereka akan ngerasa kalau disayang, kalau dicuekin, kalau dimanja, kalau diperhatiin atau diabaikan, mereka akan terasa. Jadi pendekatan kita adalah ya itu tadi, manfaatkan kondisi psikologi dan perkembangannya dia. Maka kita akan punya pendekatan yang tepat ya. Mari kita bimbing anak-anak kita asuh, kita besarkan ya dengan kehangatan, kasih sayang, perhatian, ya kesehatan mental, ya kebahagiaan, ya itu yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Kitanya bahagia dulu, karena kalau kita nggak bahagia, nggak mungkin kita bahagian orang lain. Oh, aku mau bahagian orang tuaku, tapi aku sendiri nggak bahagia, nggak akan bisa. Jadi kitanya dulu harus sehat mental, kitanya bahagia, kita akan bisa mendampingi anak-anak kita dengan penuh kebahagiaan dan dia akan tumbuh ya secara di keluarga yang hangat, harmonis, dan nanti dia akan tumbuh secara optimal menjadi anak yang betul-betul mampu mengembangkan semua hal positif pada dirinya ya. Jangan lakukan kekerasan pada anak-anak kita. Oke, demikian ya. Kita akhiri ya video ini. Oke ya, demikian ya, semoga ini bermanfaat bagi para orang tua. Menjadi orang tua memang tidak mudah karena memang tidak ada sekolahannya gitu ya, tetapi untuk menjadi orang tua yang baik, yang bijak dan paham tumbuh kembang anak, maka semuanya bisa dipelajari. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.